Mari kita simak kajian daring muslimah pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Islam Isra Mi'raj. Kami persilahkan kepada Ustazah Islam untuk menyampaikan materi waktu dan tempat. Ya, terima kasih Mbak Fitri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Untuk materi tadi sudah saya kirim ke Mbak Iza ya. Itu mau di-share-kan atau bagaimana? Sudah ya, sudah. Oh, sudah ada SS. Ya, Bu, nanti akan dibantu sama timnya Ibu. Oh iya, terima kasih Mbak Liza ya. Saya kalau saya kebiasaan manggilnya Mbak Iza. Mbak Lisa. Yo, Bu, tampilnya. Ini Mbak Lisa ini di Sumatera ya sekarang ya tinggalnya ya? Iya, Bu, sekarang balik ke Sumatera. Udah hampir 1 tahun alhamdulillah. Kalau begitu. Ya. Ya, ini jadi kita malam hari ini. Nah, terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih yang atas kepercayaan Mbak Lisa dan teman-teman kelompok kajian. Kajian apa Mbak? Hijabah, Bu. Hijabah. Hijabah, ya. Hijrah, akhwat berkah. Hijrah, akhwat berkah, Ibu. Mohon doanya. Akhwat berkah. Iya, hijabah. Hijabah. Hijrah, akhwat berkah. Akhwat ya. berkah. Untuk programnya untuk memberikan ini ya, santunan, kajian, dan segala macam. Ya, bagus ya, punya inisiatif, mempunyai kegiatan keagamaan dan sosial seperti ini. Gitu ya. Dan saya juga terima kasih sudah diundang untuk diskusi bersama teman-teman. Nah, malam hari ini saya diminta untuk bicara tentang Isra Mi'raj. Nah, untuk Isra Mi'raj sendiri saya yakin teman-teman semua sudah mengetahui apa sih Isra Mi'raj itu ya. Jadi mungkin sejak SD, SMP, SMA, bahkan di perkuliahan, teman-teman sudah sering mendengarkan kalau tentang Isra Mi'raj itu. Nah, di sini saya cuma ingin mereview kembali, kita bersama-sama mengingat kembali gitu ya, merefleksikan kembali tentang Isra Mi'raj, dan kemudian kita mengambil hikmah dari perjalanan Rasulullah ini saat Isra Mi'raj gitu ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya latar belakang Isra Mi'raj, kenapa kok Rasulullah akhirnya dipilih oleh Allah ya untuk melakukan perjalanan ini. Karena tidak semua nabi itu bisa melakukan perjalanan ini, dan ini hanya Rasulullah saja, yakni Nabi Muhammad, nabi di akhir zaman. Latar belakangnya belum lama terlepas dari embargo pendudukan Mekah ya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan duka cita yang amat mendalam, yaitu saat itu tahun kesedihan, dinamakan tahun kesedihan. Nah, ini dikenal dengan sebutan Am al-Buzn. Nah, istilah tersebut merujuk pada peristiwa wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Jadi beliau mendapatkan ditinggal oleh 2 orang yang sangat dicintai. Nah, ini Abu Thalib dan Siti Khadijah. Sosok Abu Thalib adalah sosok paman yang memberikan perlindungan dan segala tindakan dari musuhnya gitu ya. Kemudian Siti Khadijah adalah sosok istri yang senantiasa mendukung penuh dakwah Islam dan risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah kehilangan 2 sosok yang berjasa dalam hidupnya, mungkin bisa next ya itu ya, Nabi Agung kembali mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari kafir Quraisy, yakni menjadi laki-laki yang terbuang dengan pilihan hidup getir sebagai manusia memiliki daging dan tulang. Luapan kesedihan tersebut nyaris membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putus asa dalam mengemban misi kerisalahannya, kerasulannya maksudnya ya. Itu bisa di next ya Mbak hostnya. Kemudian next lagi ya, tadi itu sudah. Berkat keimanan yang kuat, jerih payah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menapaki gaharnya medan dakwah yang kasar dan berdabur ranjau, di mana kehilangan orang-orang yang dicintai ya, tadi saya sampaikan ya, kehilangan Abu Thalib, kehilangan Siti Khadijah, kemudian dia
diterpa oleh angin cemooh dari penduduk Makkah saat itu. Tidak mampu merobohkan benteng semangat menyebarkan ajaran ilahi. Jadi di Mekah itu belum berhasil untuk mengislamkan penduduk Mekah saat itu, bahkan tetap mendapatkan cemoohan bertubi-tubi dari masyarakat Mekah. Kemudian jalan terjal dakwah Rasulullah sebegitu fantastis sekaligus sporadik ya. Namun dirinya tetap yakin bahwa setiap lika-liku kehidupan itu merupakan subsistem keteraturan dari Sang Pencipta. Ya, dari siksaan frustasi yang memuncak, next ya, keajaiban itu datang pada suatu hari Rasulullah memutuskan bermalam di rumah Ummu Hani, di kediaman sepupunya. Beliau baru tidur sebentar, hatinya tergerak ingin mengunjungi Ka'bah, berdiam diri di sebelah utara bangunan Ka'bah, itu kemudian merasakan kantuk. Nah, dan saat itu putra Abdullah ini pun tertidur. Nah, saat terlelap dia di tempat yang dinamakan Hijr Ismail. Hijr Ismail itu nanti kalau mbak teman-teman ini ke Mekah itu kan di salah satu sudut Mekah itu ada sekarang sudah dibangun kayak melingkar tuh ya. Di situ tempat bersujudnya ya Ismail ya. Saya si Jibril datang dan membangunkan hingga. Nah, kemudian setelah bangun dari tidur Rasulullah diajak berkelana di malam menggunakan kendaraan bersayap yang dinamakan buruk. Jadi kalau sekarang namanya pesawat, kalau zaman dulu tidak pakai mesin, tidak pakai bahan bakar ya. Itu buruk kayak kuda, tapi ya ada sayapnya gitu ya. Dengan buruk yang melaju kencang bersama malaikat, Nabi SAW terbang melintasi landasan pacu, bergerak di atas jalur kafilah yang sangat dikenalinya, menyaksikan gurun pasir yang luas, hamparan permadani, menoleh cahaya rasi bintang, trapesium yang gemerlapan, dan tanpa terasa telah melewati Yasrib dan Khaybar. Nah, saat buruk yang ditumpangi Nabi itu menusuk gelap malam tanpa sayup setangkup wujud diselimuti selimut hingga sampailah di sebuah tempat yang dinamakan dengan Baitul Maqdis atau Yerusalem. Di tempat suci itu Rasulullah bertemu dengan para nabi terdahulu dengan gagah memimpin para rasul pilihan Allah itu sembahyang kepada sang pemilik alam raya ini. Nah, peristiwa itu disebut Isra. Nanti ada perbedaan ya. Apakah Isra itu, apakah Mi'raj itu? Gitu ya. Di situ nanti kita bahas di sini. Setelah sembahyang, Nabi diangkat lagi menuju langit ketujuh, melampaui ruang waktu yang bentuk lahiriah bumi dan bentuk lahiriah buyap. Berkelana meniti langit yang bertingkat-tingkat lalu hanyut di angkasa bersama malaikat dalam tempo singkat kurang dari semalam. Tetapi Nabi berhasil menembus lapisan-lapisan spiritual kosmos ya yang amat jauh hingga ke puncak Sidratul Muntaha. Nah, ini peristiwanya disebut Mi'raj. Jadi bedanya Isra dan Mi'raj ini sudah bisa digambarkan ya. Itu perjalanan dari darat ya, dari masjid ke masjid gitu ya. Tapi kalau Mi'raj itu diangkat ke langit. Jadi mulai menapaki langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Nah, semua orang tidak percaya tentang Isra Mi'raj ini. Yang pertama itu awal-awal yang pertama hanya Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Sementara sebagian besar penduduk Mekah menganggap Nabi telah berdusta. Nah, ini menurut Prof. Haidar Nasir ya, peristiwa ini Prof. Haidar Nasir Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan tonggak bagi Nabi untuk terus berjuang membawa risalah Islam. Sekalipun sulit dipahami kebanyakan orang, tidak hanya itu, peristiwa yang maha menakjubkan ini menjadi penanda dimulainya kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Nanti ada keterangannya ya di bawah. Kemudian banyaknya perdebatan apakah Rasulullah terbang sampai ke Sidratul Muntaha sebagai pengalaman fisik atau metafisik. Fisik itu berarti betul-betul badannya itu ada, ini perdebatan ya, badannya itu ikut berkelana ke atas atau hanya semacam kalau metafisik itu berarti mimpi gitu ya. Nah, tadi kondisinya tidur. Kemudian arwahnya aja yang dibawa ke atas, dibawa berkelana. Jadi ini masih perdebatan. Di kalangan ini juga ada. Nah, begitu pula intensnya penjelasan rumit teori-teori fisika kuantum untuk merasionalisasikan pengembaraan transkosmik ini. Bagi saya telah menunjukkan bahwa Isra Mi'raj merupakan metadrama kosmos yang syarat dengan segudang makna. Beliau sukses melepaskan lapisan-lapisan langit, membuka cakrawala orang-orang beriman, dan pada akhirnya
menjadi halaman-halaman ilmu. Nah, ini kita coba mulai membahas tentang pengertian Isra Mi'raj ya. Itu kan tadi latar belakangnya kenapa kok ada Isra Mi'raj. Itu sebenarnya salah satunya untuk menghibur Nabi. Rasulullah itu mengangkat Allah itu ya, maksudnya Allah mengangkat Rasulullah Isra Mi'raj berkelana tadi dari masjid ke masjid tadi, kemudian berkelana ke atas itu untuk menghibur Nabi yang saat itu sangat-sangat mengalami kesedihan ditinggal orang yang sangat dicintai, kemudian kesedihan orang yang susah sekali mengajak orang-orang masuk Islam. Nah, kemudian di sini ya, ini ada perdebatan juga di sini ya tentang pengertian Isra Mi'raj itu kapannya di sini. Nah, ini kita coba pertegas bahwa Isra Mi'raj merupakan 2 bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu 1 malam. Hanya 1 malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa bagi umat Islam karena pada peristiwa tersebut Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Nah, Isra Mi'raj terjadi pada bulan akhir kenabian di Makkah sebelum Rasulullah SAW ke Madinah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menurut Al-Maududi, Isra Mi'raj pada tahun pertama sebelum hijrah. Nah, kemudian menurut Al-Alamah, Isra Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian. Nah, sedangkan menurut Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakpuri menolak pendapat tersebut dengan alasan karena Khadijah radhiyallahu anhu meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab. Maka kan padahal kan Isra Mi'raj setelah Khadijah meninggal. Nah, ini perdebatannya di sini. Sedangkan Al-Mubarakpuri mengatakan beberapa pendapat tersebut belum ada satupun yang pasti. Maka belum dapat diketahui kepastian tanggal terjadinya Isra Mi'raj. Terjadi tapi tanggalnya masih perdebatan gitu ya. Tepatnya tanggal berapa. Nah, sedangkan peristiwa Isra Mi'raj sendiri itu ada tadi yang saya sampaikan ya. Isra itu adalah Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Ini dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, yang merupakan tempat tertinggi. Pada peristiwa Mi'raj ini, Nabi Muhammad mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Bagi umat Islam, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berharga, karena ketika sholat ini, maka sholat 5 waktu diwajibkan. Jadi peristiwa ini adalah tonggak atau namanya pertama kali adanya perintah sholat 5 waktu. Sebelum Isra Mi'raj belum ada perintah sholat. Ya beriman aja, bersembahyang ya di Masjidil Haram ya, yaitu di Mekah dia. Tapi belum ada rukuk, sujud, sholatnya ada bacaan-bacaan itu belum ada. Ya, berdoa aja gitu. Tapi tidak ada sholat 5 waktu segala macam itu belum. Nah, di sini penanda perintah pertama itu saat Isra Mi'raj itu. Ya, sejarah atau kisah perjalanan Isra Mi'raj Muhammad SAW. Nah, perjalanan dimulai Rasulullah mengendarai burqa atau burqa ini kata lain dari tadi ya, kayak kendaraan yang kuda yang punya sayap tadi bersama Jibril berkata, turunlah dan kerjakanlah syarat. Kemudian Rasul turun, Jibril berkata, di manakah engkau sekarang? Tidak tahu. Rasulullah, engkau berada di Madinah. Jadi saat itu dibawa ke Madinah pun dengan kondisi terbang gitu ya, dengan buruk tadi. Buruk atau burqa gitu ya. Nah, perjalanan dilanjutkan ke Syajar Musa atau Masyan, tempat penghentian Nabi Musa ketika lari dari Mesir. Kemudian kembali ke Tunisia, tempat Nabi Musa menerima wahyu dan Bethlehem. Jadi malam itu tuh perjalanan ke beberapa tempat gitu ya. Nah, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan diteruskan ke Masjidil Aqsa, Yerusalem sebagai kiblat nabi-nabi terdahulu. Nah, Yerusalem itu yang sekarang masih diduduki oleh Israel itu dulu tempat kiblatnya para nabi-nabi. Sekarang kan di Mekah ya. Nah, itu. Rasulullah pun sempat mengunjungi saat Isra Mi'raj di Yerusalem. Dalam kondisi 1 malam bisa mengunjungi beberapa tempat. Kemudian Jibril ke sebuah batu besar, tiba-tiba Rasulullah melihat tangga yang sangat tinggi, pangkalnya di Maqdis dan ujungnya menyentuh langit. Kemudian Rasulullah Jibril
naik tangga itu menuju ke langit 7 dan Sidratul Muntaha. Jadi di bawah naik tangga gitu ya. Jadi di sini ada dalam Al-Qur'an ya. Nah, itu. Walaqad ra'a nazalna. Nah, ini dan sesungguhnya Muhammadiyah telah melihat Jibril. Kemudian indah Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Idza yaghshal Sidratul yaghsha ma za basrul wa ma tagha. Laqad ra'a min ayatihi rabbihil kubra. Nah, ini yaitu Sidratul Muntaha, ada surga tempat tinggal Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu. Dan nah, saat itu Rasulullah betul-betul melihat Jibril, wujud Jibril yang nyata gitu ya, tidak dalam wujud kadang-kadang kan Jibril itu datang dalam bentuk bunyi, kadang-kadang dalam bentuk manusia, kadang-kadang dalam bentuk apa, tapi ini dalam bentuk wujud nyatanya Jibril. Ya, kemudian selanjutnya Rasulullah melanjutkan perjalanan menghadap Allah tanpa ditemani Jibril. Rasulullah membaca doa yang artinya segala penghormatan adalah milik Allah, segala rahmat dan kebaikan. Nah, Allah berfirman yang artinya keselamatan bagimu wahai seorang nabi, rahmat dan berkahnya. Rasul membaca lagi yang artinya keselamatan semoga kami dan hamba-hamba Allah yang soleh, Rasulullah dan umatnya menerima perintah ibadah sholat. Nah, ini. Kemudian Allah berfirman, hai Muhammad, aku mengambilmu sebagai kekasih sebagaimana aku telah mengambil Ibrahim sebagai kesayangan. Dan aku pun menjadikan umatku sebagai umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan pada manusia. Dan aku pun menjadikan mereka sebagai umat wasat, adil dan pilihan. Maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Kembalilah kepada umatku dan sampaikanlah kepada mereka dariku. Nah, kemudian Rasulullah turun ke Sidratul Muntaha. Nah, Jibril berkata, Allah telah memberikan kehormatan kepadamu dengan penghormatan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari makhluknya, baik malaikat yang terdekat maupun nabi yang diutus. Jadi walaupun malaikat ataupun nabi yang lain itu belum pernah diutus atau diajak melakukan seperti ini. Dan dia telah membuatmu sampai suatu kedudukan yang tidak seorang dari penghuni langit maupun penghuni bumi dapat mencapainya. Berbahagialah engkau yang dengan penghormatan yang diberikan Allah kepadamu berupa kedudukan tinggi dan kemuliaan yang tiada bandingnya. Ambillah kedudukan tersebut dan bersyukur kepadanya, karena Allah Tuhan pemberi nikmat yang menyukai orang-orang yang bersyukur. Lalu Rasul memuji Allah dan semua itu. Ya. Kemudian Jibril berkata, berangkatlah ke surga agar aku memperlihatkan kepadamu apa yang menjadi milikmu di sana, sehingga engkau lebih zuhud di samping zuhudmu yang telah ada, dan sampailah di sana surga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sebuah tempat pun untuk aku biarkan terlewatkan. Rasul melihat gedung-gedung dan dari intan mutiara dan sejenisnya. Rasul juga melihat pohon-pohon dari emas. Rasul melihat surga, apa yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan tidak terlintas di hati manusia. Semuanya masih kosong dan disediakan hanya pemilik dari kekasih Allah ini yang dapat melihatnya. Jadi Rasulullah melihat sesuatu yang belum pernah ada di dunia. Apakah di dunia ada pohon dari emas? Nah, itu kan tidak ada. Rasulullah sudah pernah melihat di sana. Kalau misalnya ada sekarang kan paling emas-emasan ya, emas-emasan yang dibuat dari, tapi itu kan nyata. Nah, kemudian semua itu membuat Rasul kagum. Untuk seperti inilah mestinya manusia beramal. Kemudian Rasulullah diperlihatkan neraka. Jadi setelah diperlihatkan surga, kemudian diperlihatkan neraka. Sehingga Rasulullah dapat melihat belenggu-belenggu dan rantai-rantainya. Selanjutnya Rasulullah turun ke bumi dan kembali ke Masjidil Haram menjelang subuh. Jadi dalam perjalanan itu setelah bertemu dengan para nabi, kemudian adanya Allah memerintahkan sholat, kemudian dibawa ke surga, kemudian dibawa ke neraka, baru diturunkan ke bumi saat menjelang subuh. Nah, ini intinya dari Isra Mi'raj adalah mendapat mandat sholat 5 waktu. Agaknya yang lebih wajar dan penting untuk dipertanyakan bukannya bagaimana Isra Mi'raj, tetapi mengapa Isra Mi'raj terjadi. Jawabannya sesuai dengan surat Al-Quran, surat Al-Isra tadi sudah dibacakan ya. Tapi ini ayat 78. Mi'raj
utuh untuk menerima mandat melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi sholat inilah yang menjadi inti peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah ini perintah sholat. Dalam surat Al-Isra ya, kita diperintahkan untuk sholat. Walaupun banyak cerita juga ya, ada tanteng-tantengan ya. Tanteng-tantengan tuh bahasa Jawanya tuh anyang-anyangan. Nyang-nyangan ya. Tapi kalau bahasa Sumatera apa ya? Tawar-menawar lah ya. Apa bahasa khasnya Sumatera kalau tawar-menawar? Dulu kan awalnya itu kan perintah 50 kali dalam hari. Kemudian turun. Ya, kalau cerita panjangnya ya. Kemudian ketemu sama rasul-rasul, nabi-nabi. Apa kamu gak keberatan umatmu loh Muhammad? Nanti mendapatkan perintah 1 hari itu sholat 50 kali. Berat nggak kira-kira itu? Kemudian nego lagi sama Allah, turun lagi 45. Nego. Sampai 5 kali sehari. Kalau tidak nego, coba bayangkan. Kita diwajibkan sholat 50 kali sehari. Hari itu. 50 kali dalam sehari. Bayangkan. Itu yang diwajibkan. Kalau tidak ada nego dan nasihat dari para rasul dan nabi terdahulu. Nah ini alhamdulillah ya, kita mendapatkan keringanan sholat 5 kali sehari. Nah, ini pertanyaannya, apakah kita juga sudah tepat melaksanakan sholat 5 waktu sehari? Kadang-kadang orang itu melaksanakan sholat justru salah kaprah gitu ya. Banyak bahasa saya juga ada yang seperti itu. Jadi orang awam juga banyak memandang sholat yang wajib itu hanya 1 tahun 2 kali. Yakni sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang lainnya itu tidak. Karena yang disaksikan banyak orang, yang berduyun-duyun datang ke lapangan. Padahal itu sebenarnya sholat sunat. Kita tidak sholat pun, itu nggak apa-apa, nggak wajib. Seperti kondisi pandemi ini coba. Sholatnya kan nggak harus ke lapangan, ke masjid, di rumah bisa. Bahkan misalnya tidak melakukan karena kondisinya gawat ya, itu tidak masalah karena itu sunat perintah itu sholat. Sedangkan kalau sholat wajib ini yang day to day ini ya sehari 5 waktu ini justru yang wajib gitu. Ini yang salah kaprahnya orang. KTP-nya Islam tapi sholatnya masih bolong-bolong. Masih bolong-bolong, masih belum sholat ya karena tidak tahunya, tidak diketahui apa yang wajib dan apa yang tidak wajib. Nah, salat adalah media kesalehan spiritual individu kepada Allah. Jadi kita memaknai sholat itu. Kemudian sholat juga menjadi sarana untuk menjadi keseimbangan tatanan masyarakat yang egaliter, beradab, dan penuh kedamaian. Nah ini, jadi hebatnya nih ya. Jadi kita tuh disorot juga. Ada penelitian juga dari, justru bukan orang Islam, justru dia adalah seorang dokter, Alexis Carrel ya, bukan orang yang memiliki latar belakang keagamaan. Dia adalah seorang dokter dari pakar humaniora yang 2 kali menerima Nobel atas hasil penelitiannya terhadap jantung, burung gereja, dan pencakopan. Nah, pendapatnya, dia mengatakan, apabila pengabdian, sholat, dan doa yang tulus kepada Sang Pencipta disingkirkan dari tengah kehidupan bermasyarakat, hal itu berarti kita telah menandatangani kontrak bagi hancurnya masyarakat tersebut. Jadi menurut mereka, orang-orang yang tidak sembahyang, tidak sholat, itu sudah ibaratnya sudah sepakat dengan kehancuran masyarakat. Karena tidak punya norma atau nilai yang bisa namanya kesalehan spiritual kepada antara individu dengan Allah. Namanya ikatan horizontal ya. Antara bawah dengan atas itu sudah tidak ada keterikatan. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an sebenarnya selain itu jauh-jauh sebelum masyarakat modern, bahkan sebelum banyaknya penelitian tentang makna sholat, apalagi teman-teman yang dari kesehatan, Mbak Iza itu juga sudah bisa menerangkan ya makna sholat dari rukuknya itu bermanfaat untuk kesehatan, kemudian takbirnya juga iya, sujudnya juga iya, ada manfaatnya. Apalagi kalau orang yang terkena COVID ini ya ketika sujud itu menurut beberapa pendapat itu juga bisa mengurangi sesak nafasnya dan bisa mengurangi untuk kebertahanan dirinya ketika mengalami COVID ya. Nah ini kan berarti sholat itu sebenarnya rasa bisa menyembuhkan. Selain dari batiniahnya, secara fisik juga bisa mengurangi misalnya peregangan, mengurangi stres. Jadi orang yang bekerja seharian rileksnya dengan sholat. Ada jeda sebentar sholat subuh. Sholat zuhur maksudnya ya ketika bekerja.
oh ya jeda sebentar salat asar. Nah, di sini ada waktu-waktu senggang untuk bertakarub ilallah. Tidak kemudian kalau orang yang tidak kenal sholat kan ya sudah belajar terus bekerja terus tidak mengingat waktu. Ya hanya untuk mencari kebahagiaan dunia, hanya mencari kesenangan dunia, hanya mencari money oriented misalnya. Uang hanya dicari. Tapi dia tidak tenang sebenarnya. Kenapa kok tidak tenang? Ya karena tidak ada ketenangan batin. Tidak ada kepuasan batin di situ. Yang dicari ya ibaratnya fana gitu, tidak bisa merasa tenang gitu ya jiwanya. Nah, dalam Al-Qur'an 15 abad sebelumnya ya menyatakan bahwa sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga tercipta tatanan masyarakat yang harmonis, egaliter dan beretika. Orang yang rajin sholat, setiap perbuatannya pasti akan teringat. Oh iya, saya tidak mungkin melakukan kejahatan karena aku adalah seorang hamba yang selalu sholat. Jadi sholat itu menjadi benteng. Aku orang sholat, jadi aku tidak mungkin melakukan kejahatan. Tidak mungkin aku melakukan zina. Tidak mungkin aku melakukan ini. Jadi bentengnya itu dari sholat. Nah ini hikmah sholat. Perintah sholat dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW kemudian menjadi ibadah wajib bagi setiap umat Islam dan memiliki keistimewaan tersendiri dibanding ibadah-ibadah wajib lainnya. Sehingga dalam konteks spiritual imaniyah maupun perspektif rasional ilmiah, Isra Mi'raj merupakan kajian yang tak kunjung kering inspirasi dan hikmahnya bagi kehidupan umat Islam. Dalam pengertiannya, Isra Mi'raj merupakan perjalanan suci dan bukan sekedar perjalanan wisata. Jadi bukan hanya wisata ruhani gitu ya, tapi perjalanan suci bagi Rasul. Sehingga peristiwa ini menjadi perjalanan bersejarah yang akan menjadi titik balik bagi kebangkitan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga ada dari seorang penulis, John Reynolds, dalam buku In the Steps of Muhammad, Understanding the Islamic Experience, seperti pernah dikutip oleh Azumardi Azra, mengatakan bahwa Isra Mi'raj adalah satu dari 3 perjalanan terpenting dalam sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain perjalanan hijrah dan haji wada. Jadi perjalanan Rasulullah ada lainnya lagi, ada hijrah dari Mekah ke Madinah, ada haji wada. Isra Mi'raj menurutnya benar-benar merupakan perjalanan heroik dalam menempuh kesempurnaan dunia spiritual. Jadi yang bisa menalarkan antara metafisika tadi menjadi sebuah perjalanan kehidupan dunia spiritual itu adalah orang-orang yang percaya bahwa perintah Isra Mi'raj itu betul-betul